Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ben lalu menggendong Kamala dan Arga, ayo kita tidur. Yeay, Arga sangat senang. Aaron menggendong Juna dan Argina, ayo kita tidur juga. Di ruang ganti, Jani memakai kemeja milik Sandi. Dia juga mengenakan sepatu kulit milik Sandi, sambil berjalan dan berkata, "Paman, lihatlah bagus enggak?" Sandi menatapnya lalu bertanya, "Bukannya kamu punya baju tidur sendiri?" "Bajunya Paman wangi," ucap Jani. "Aku suka baju Paman, aku suka semua barang-barang milik Paman." Sandi sambil melepas kancing baju sambil berkata, "Nanti Paman akan berikan barang-barang Paman buat Jani." "Gak mau," tolak Jani. "Kenapa?" Sandi heran. Jani berjalan dan menarik celana Sandi, "Paman tunggu aku nanti kalau udah gede ya. Nanti nikahi aku." Sandi. Entah sudah berapa lama Laras tertidur. Saat Laras membuka matanya tanpa sadar dia sudah berada di atas tempat tidur. Saat dia ingin bergerak, dia merasa kalau tubuhnya seperti dipeluk oleh seseorang yang membuatnya tiba-tiba merasa was-was. Dia mengangkat pandangannya dan menatap mata yang tidak asing dia lihat. Hal ini membuat otaknya seketika memikirkan sesuatu. Askara, bukankah Laras sebenarnya sedang bersandar di jendela melihat awan? Lalu tanpa sengaja dia tertidur seperti ini. Bagaimana bisa dia ada di atas tempat tidur? Apalagi sampai bersama satu bantal dengan pria ini. Sampai dirinya tidak sadarkan diri. Apa dirinya masih belum bisa menjaga diri dengan baik? Sampai-sampai dia tidak sadar. Nyenyak ya tidurnya? Tanya Askara dengan suara yang begitu mengagumkan. Laras tersadar dan menyadari keberadaannya. "Kenapa aku bisa di sini? Aku memelukmu. Jadi kenapa aku bisa tidur bersamamu?" Laras curiga dan bertanya pada Askara. "Kamu ada di tempat yang asing. Kamu pasti takut kalau tidur sendiri di tempat yang asing," ucap Askara sambil meraih pinggang Laras. Tatapan matanya begitu tajam. Laras menggigit bibirnya. Bagaimanapun juga dia tidak mungkin takut dengan tempat yang asing. Kenapa Askara bisa berpikiran seperti itu? Apa mungkin Laras terlalu lemah di matanya? Mereka berdua tidur bersama. Hal itu benar-benar membuat jantung Laras semakin berdegup kencang. Ani membayangkan sudah berapa lama dia tidur bersama dengan pria yang menakutkan dan membahayakan ini. Laras tidak perisa mulai mencoba bangkit dari tempat tidur. Tapi saat dia ingin bergerak, wajahnya terhalang oleh wajah Askara. Ini yang membuat Laras susah bernapas. Nafas Laras menjadi berat. Telapak tangan Askara mulai mengelus wajah Laras. Laras dapat merasakan telapak tangan itu yang semakin lama semakin lembut dan membuat tubuh Laras merasa panas. Saat bayangan hitam mulai menekannya, seketika pikiran Laras tak karuan, jantungnya berdegup kencang. "Kalau kamu ingin menolaknya, kamu dorong aku aja," ucap Askara dengan suaranya yang begitu berat, tatapan matanya, suaranya, bibir tebalnya, setiap ekspresi yang muncul di wajahnya membuat Laras lemah tak berdaya. "Aku dorong." Kedua tangan Laras sudah ada di dada Askara. Bibir Askara sudah ada di hadapan bibir kecil Laras yang merah dan memikat. Aroma itu terus menggoda Askara, nafasnya persen 3D semakin berat. Wajah Laras semakin memerah, "Jangan." Lalu Laras membalikkan badannya. Karena terlalu panik, tubuhnya langsung terguling ke bawah kasur. Terdengar suara tubuh yang terjatuh. Askara meraih lengan Laras tapi pada akhirnya mereka berdua sama-sama terjatuh ke lantai. Laras mencoba bangun dan berdiri dengan panik, lalu menatap Askara yang diam tertegun. Tangannya bertumpu pada otot kekar milik Askara. Seakan tidak tahu kenapa dia bisa terjatuh dari kasur, dan dengan posisi yang seperti itu. Lalu Laras bertanya, "Apa kamu bawa pistol selalu?" "Iya, aku selalu bawa." Laras menatap mata hitam Askara yang begitu agresif. Laras panik dan langsung turun dari tubuh Askara. Laras mulai bertindak mengelak, dan mencoba berdiri. Laras turun dari tubuh Askara.
Kamu keterlaluan. Laras segera pergi keluar meninggalkan Askara. Askara masih terbaring di lantai, dia menyudutkan bibirnya. Dadanya yang kekar terbuka lebar. Tatapannya setajam serigala malam. Lalu dia memejamkan mata tak berdaya. Sangat sulit menahan ini semua baginya. Askara benar-benar tidak bisa menahannya. Laras berlari keluar, tangannya memegangi wajahnya yang memanas. Pria itu benar-benar bahaya. Kenapa bisa sampai jatuh dengan posisi seperti itu? Apa yang dia pikirkan? Tiba-tiba Laras teringat dengan ucapan Askara dulu, ingin makan daging angsa. Wajah Laras semakin memanas, dia memejamkan mata dan tidak ingin memikirkan hal itu lagi. Saat dia merasa lehernya mulai sedikit dingin, Laras lalu perlahan membuka matanya. Entah kapan Askara datang. Tiba-tiba Askara muncul di belakang Laras, dengan jarak yang begitu dekat. Dada yang panas menggesek punggung Laras. Lalu ada sesuatu yang menyentuh tulang selangkanya. Ya, ada sebuah kalung yang dilingkarkan di lehernya. "Ngapain kamu?" tanya Laras. Askara tak bicara lalu memakaikan kalung itu, dan menyalakan kamera lalu meletakkannya tepat di hadapan Laras. Laras melihat dirinya ada di layar ponsel dan Askara yang berdiri di belakangnya dari kamera itu. Mereka berdua dalam satu frame kamera ponsel. Saat pandangannya mengarah pada benda yang ada di lehernya, seketika membuat Laras terdiam. Kalung pemberian dari kakaknya kini mulai tergantikan. Ya, diganti dengan kalung lain produk keluaran terbaru. Kalung berlian merah muda SBS. Saat itu Laras melihat sekilas kalung itu dan membuatnya tidak terpikirkan lagi untuk membeli perhiasan lagi. Dengan cara ini Askara bisa kembali menyentuh leher Laras. "Aku kan udah pernah bilang kalau perhiasan ini akan tampak mewah kalau kamu pakai, jadi kalung ini jadi milikmu," ucap Askara dengan suara serak dan beratnya. Suara yang begitu memikat terdengar di telinga Laras, membuat lehernya seketika seakan seperti mati rasa. Laras menggigit bibirnya menahan perasaan yang berbeda ini. Lalu berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu aku mau perhiasan ini atau enggak? Kalau aku enggak suka gimana?" "Enggak suka, ya enggak akan ada perhiasan ini." Laras mengernyitkan dahi, menyudutkan bibirnya. Dia merasa kalau kalung ini dibuat khusus untuknya. "Kapan kamu membelinya?" tanya Laras. Waktu itu setelah acara peluncuran, ucapnya sambil meraih dan memeluk pinggang Laras. "Coba lihat kamera." Tanpa sadar Laras menatap kamera dan Askara memotretnya. Mereka berdua foto bersama. Laras berdiri di depan, Askara di belakangnya. Dalam foto itu tampak Askara seakan memeluk Laras dari belakang. Laras tidak sempat mengelak dan pergi, kamera sudah menangkap gambar mereka berdua. Wajah Laras memerah, "Hapus fotonya, aku nggak mau foto dengan pria asing yang tidak begitu aku kenal." "Asing?" tanya Askara menatapnya dengan tetap memeluk pinggang Laras. "Lia, asing. Kita udah tidur bersama. Apa masih asing?" "Hah?" tanya Askara dengan hidung yang semakin mendekat ke wajahnya. "Kamu." Laras semakin merasa terjebak. Pikirannya semakin kacau seakan dia tak bisa keluar dari jebakan Askara. Tapi itu bukan. Apa kamu mau lebih dari itu? Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.